Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Shalom Maharani dengan NIM 4522091051. Saya dari angkatan 2022, kelas E, Universitas Boswa, Fakultas Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang variabel penelitian. Yaitu yang pertama, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti. Kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis serta objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang secara umum. Kemudian ada beberapa hal yang mesti diperhatikan tentang prosedur penelitian itu sendiri, yaitu diantaranya yang sangat penting ialah tentang variabel penelitian, definisi operasional, dan sumber data. Dalam setiap rancangan penelitian, ada pun format penelitian yang digunakan. Perlu penegasan batasan pengertian yang operasional dari setiap istilah atau konsep atau variabel yang ada dalam judul penelitian. Pendefinisian tersebut bukanlah kata per kata, tetapi peristilahan yang dianggap masih belum operasional. Kemudian, variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel sangat diperlukan dalam rangka mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu mengidentifikasi variabel apa saja yang akan dilibatkan dalam penelitiannya. Kemudian selanjutnya, untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam memahami penelitian, maka variabel-variabel dalam peneliti harus didefinisikan sejelas mungkin dalam bentuk definisi operasional. Kemudian masuk kepada pengertian variabel penelitian. Kata variabel sendiri ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu variable, yang berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah. Kemudian secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Kemudian variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Contohnya, tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan, gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Kemudian variabel merupakan suatu yang bervariasi. Variabel dapat dijelaskan sebagai ciri atau aspek dari fakta sosial yang dapat dibuat bervariasi. Dengan kata lain, variabel ini adalah fakta sosial yang memiliki nilai lebih dari satu. Variabel adalah suatu konsep, akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua konsep dapat dinyatakan sebagai variabel. Kemudian selanjutnya masuk kepada macam-macam variabel penelitian. Yang pertama yaitu macam variabel menurut jenis penelitiannya atau pengolahan data. Variabel dapat dibedakan antara variabel kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kualitatif misalnya luas kota, umur, penghasilan, guru-guru, dan sebagainya. Adapun contoh variabel kualitatif misalnya kemakmuran, kepandaian, dan sebagainya. Variabel kuantitatif diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu variabel discrete dan variabel kontinum. Variabel discrete ini disebut variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub, yaitu berlawanan, yakni iya dan tidak. Kemudian variabel kontinu, yaitu dibagi menjadi tiga variabel kecil, yaitu variabel ordinal, interval, dan variabel rasio. Adapun variabel kualitatif adalah variabel yang tidak bisa dikuantifikasi atau kebalikan dari variabel kuantitatif. Nilai variabel kualitatif tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk angka, tetapi ke dalam bentuk kategori. Artinya semua unsur dari variabel itu harus dapat masuk ke dalam salah satu kategori yang mutually eksklusif. Jadi satu unsur variabel hanya bisa dimasukkan ke dalam salah satu kategori, yaitu kawin, belum kawin, akan kawin, serta cerai atau janda dan duda. Pembagian kategori inilah yang disebut sebagai mutually eksklusif. Kemudian selanjutnya itu macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel yaitu yang pertama ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan attendant. Kemudian variabel dependen yang sering disebut sebagai variabel output. Kemudian variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan independen. Kemudian ada variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur.
Kemudian ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Kemudian selanjutnya yaitu masuk kepada macam-macam variabel ditinjau dari sifatnya. Yang pertama yaitu variabel statis, ada variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya. Misalnya kayak jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Kemudian variabel dinamis, variabel yang dapat diubah keberadaannya berupa pengubahan, peningkatan, atau penurunan. Kemudian pengukuran variabel. Pengukuran variabel peneliti dapat dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, kemudian skala interval, dan skala rasio. Kemudian korelasi antar variabel. Korelasi antar variabel itu ada 3, yaitu korelasi simetris, kemudian ada korelasi asimetris, dan korelasi interbalik. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Salah satu bagian dalam penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Kegiatan penelitian banyak dilakukan dengan menggunakan penarikan sampel. Karena dibandingkan dengan metode sensus, penarikan sampel lebih praktis, hemat biaya, dan tidak banyak menyita waktu maupun tenaga. Penentu sampel dari suatu populasi disebut sebagai penarikan sampel. Kemudian pengertian populasi di sini itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi berarti seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik manusia ataupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu. Kemudian di sini populasi merupakan suatu universe, yakni wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulannya. Kemudian di sini ada jenis-jenis populasi. Yang pertama yaitu populasi terbatas. Kemudian yang selanjutnya ada populasi tak terhingga. Kemudian di sini ada pengertian sampel. Kata sampel berasal dari bahasa Inggris yaitu sampel, yang berarti contoh. Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Baik, kita akan lanjut kepada materi mengenai tentang instrumen penelitian. Baik, jadi suatu instrumen yang baik tentu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Untuk memperoleh suatu instrumen yang baik tentu saja selain harus diuji cobakan, dihitung validitas dan reliabilitasnya, juga harus dibuat sebuah kaidah-kaidah penyusunan dalam instrumen. Kemudian di sini ada pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Jadi semua alat bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Adapun menurut Suharsimi Arikunto, instrumen pengelolaan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang mereka teliti. Kemudian di sini ada langkah-langkah menyusun instrumen. Ada 6 langkah menyusun instrumen penelitian, yaitu yang pertama mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti, kemudian yang kedua menjabarkan variabel-variabel menjadi dimensi-dimensi, kemudian mencari indikator yang mendeskripsikan kisi-kisi instrumen, merumuskan item-item pertanyaan, kemudian yang terakhir petunjuk pengisian instrumen. Sementara itu, adapun menurut Nana Sujana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan instrumen penelitian, yaitu seperti masalah variabel yang diteliti, kemudian sumber data dan atau informasi, keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, kemudian jenis data, kemudian yang terakhir mudah dan praktis digunakan. Kemudian di sini ada pun pengertian validitas. Validitas sendiri ini adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya, itu menurut Azwar. Kemudian ada pengertian reliabilitas. Reliabilitas ini adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsisten bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Kemudian di sini ada masuk kepada penguji validitas instrumen. Di sini yang pertama yaitu ada pengujian validitas konstruk, kemudian yang kedua ada pengujian validitas isi atau konten. Kemudian yang ketiga ada penguji validitas eksternal.
Kemudian masuk kepada pengujian reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketetapan atau konsisten dari suatu instrumen. Penguji ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang andal, konsistensi, stabil, dan dependabilitas sehingga bila digunakan berkali-kali dapat menghasilkan data yang sama. Tujuan dari uji reliabilitas yaitu menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan scorer satu dengan scorer lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.